Siapa yang tak mengenal Abu Nawas, seorang yang sangat cerdik yang merupakan kesayangan dari Sultan Harun ar-Rasyid. Pernah suatu ketika Abu Nawas diuji oleh jin yang ingin mengetahui seberapa jujur Abu Nawas terhadap orang lain. Walaupun Abu Nawas merupakan orang yang sangat cerdik dan selalu berkelit ketika menghadapi hukuman. Namun dia merupakan orang yang sangat jujur dan tidak pernah berbohong karena dia takut terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan sehari-hari Abu Nawas adalah mencari kayu bakar di hutan dan dia akan menjualnya ke pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika dia berangkat ke hutan untuk mencari kayu bakar, satu-satunya alat yang dia miliki adalah sebuah kampak yang besar. Suatu ketika dia hendak mengambil kayu bakar di hutan, kampak yang dia pegang terjatuh ke dalam jurang. Dia kebingungan karena dia tidak bisa mengambil kayu bakar di hutan sehingga dia memutuskan untuk kembali ke rumah. Melihat kondisi seperti ini, ada jin yang ingin menguji kejujuran Abu Nawas karena baru saja kehilangan kampak untuknya bekerja. Ketika berada di perjalanan pulang, Abu Nawas bertemu dengan seorang kakek tua yang mana kakek tua tersebut merupakan jelmaan dari jin yang ingin mengujinya. Abu Nawas menjawab bahwa dia baru saja kehilangan kampak untuk mencari kayu karena terjatuh ke dalam jurang. Kakek tua itu berkata bahwa dia akan membantu Abu Nawas untuk mengambil kampaknya dari dalam jurang. Tak lama kemudian kakek itu kembali ke atas dan menunjukkan sebuah kampak yang terbuat dari emas dan ditunjukkan kepada Abu Nawas. Kakek tua itu berkata kepada Abu Nawas bahwa apakah ini adalah kampak milikmu? Abu Nawas menjawab bahwa itu bukanlah kampaknya karena kampak yang dimilikinya adalah sangat jelek. Kakek itu kembali lagi ke dalam jurang dan tak lama kemudian dia muncul lagi dengan membawa sebuah kampak yang gagaknya terbuat dari mutiara dan intan. Kakek tua itu bertanya kepada Abu Nawas apakah ini adalah kampaknya ya untuk membelah kayu. Abu Nawas dengan tegas menjawab bahwa tampaknya sangat jelek, jadi itu bukanlah miliknya. Kakek tua yang merupakan jelmaan jin itu sangat takjub melihat kejujuran Abu Nawas, kemudian dia turun lagi ke dalam jurang dan membawakan kampak milik Abu Nawas yang sebenarnya. Kakek tua itu menunjukkan kampak itu, Abu Nawas langsung menjawab itu adalah kampak miliknya. Kakek tua itu bertanya kepada Abu Nawas kenapa dia sangat jujur seperti ini. Abu Nawas menjawab bahwa dia hanya akan mencari rezeki yang halal sehingga dia tidak mau mengakui yang bukan miliknya. Kakek tua yang merupakan jelmaan jin itu sangat terperanjat dengan kejujuran Abu Nawas dan dia memberikan kampak emas dan kampak yang satunya lagi untuk Abu Nawas sebagai hadiah kejujuran. Keesokan harinya dia menguji Abu Nawas lagi dengan ujian berupa wanita cantik. Ketika dia melihat Abu Nawas berada di hutan, jin itu langsung menuju ke rumah Abu Nawas dan menculik istrinya dan menyembunyikannya ke alam jin. Sesampainya di rumah, Abu Nawas tidak bisa menemukan istrinya dan dia menanyakan kepada tetangga apakah ada yang melihat istrinya. Namun tak seorang pun yang tahu sampai Abu Nawas bertemu dengan seorang kakek tua yang dia kenal sebelumnya pernah menolongnya mengambil kampak. Kakek itu berkata bahwa dia bisa menolong Abu Nawas untuk mengembalikan istrinya. Tentu saja Abu Nawas tidak menolak pertolongannya. Tapi Abu Nawas sudah berpikir bahwa dia tahu jika kakek ini sedang mengujinya untuk yang kedua kalinya. Mereka berjalan bersama-sama menuju satu tempat dan ketika berhenti kakek tua itu menyuruh Abu Nawas untuk menunggu sebentar. Kakek tua itu membawakan seorang wanita cantik bak ratu kerajaan kepada Abu Nawas apakah ini istrinya. Abu Nawas langsung menjawab yaitu adalah istri saya, sehingga jawaban itu membuat kakek tua itu menjadi marah. Dia berkata bahwa kamu menjadi berbohong karena dihadapkan dengan seorang wanita cantik. Abu Nawas berkata kepada kakek tua itu, "Jangan marah-marah dulu kek, karena jika saya mengatakan bahwa itu bukanlah istri saya maka kakek akan membawakan wanita kedua dan sampai yang ketiga baru membawakan istri saya."
Setelah memberikan istri asli saya, maka kakek akan memberikan 2 wanita cantik yang pertama dan kedua, ujarnya. Setelah mendengar itu, kakek tua yang merupakan jelmaan dari jin tersebut tertawa terbahak-bahak dan dia mengakui kejujuran Abu Nawas memang luar biasa. Dari sini kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini bahwa kejujuran merupakan penyelamat hidup kita. Tetaplah menjadi orang jujur dimanapun kita berada karena Allah senantiasa mengawasi semua perbuatan kita. Cerita selanjutnya. Tidak seperti biasa, hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ, ia bertanya kepada ulama itu. Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya, tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata? Ulama itu berpikir sejenak kemudian ia berkata, untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil. Setelah menghadap Baginda, aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup Abu Nawas? Sanggup Paduka yang mulia. Kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan. Sebutkan syarat itu. Kata Baginda Raja. Hamba ingin Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya. Pintu apa? Tanya Baginda belum mengerti. Pintu alam akhirat. Jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas bertanya lagi. Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?
Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya.